Mari kita lanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu pada bab 9, terutama di OWI kosakata yang kedua. Saya bacakan judulnya, Wemowa Songjok. Wemowa Songjok, di mana wemo artinya penampilan, wa dan songjok itu artinya sifat. Jadi dapat diartikan penampilan dan sifat. Yang pertama ada yepeda. Yepeda artinya cantik. Mosita, mosita keren atau ganteng. Giga keda, giga keda badannya tinggi. Giga cakta, giga cakta badannya pendek. Nalshin hada, nalshin hada langsing atau kurus. Tungtung hada, tungtung hada gemuk atau gendut. Jemi ita, jemi ita menyenangkan atau seru. Jinjol hada, jinjol hada ramah atau baik hati. Tok tok hada, tok tok hada pintar. Walbal hada, walbal hada aktif atau lincah. Yamchon hada, yamchon hada pendiam atau penyendiri. Bujiron hada, bujiron hada rajin. Itu antara lain kosakata di bab 9 OWI kosakata yang kedua. Silakan dihafalkan. Setelah itu mari lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Kita lanjut pada tata bahasa yang kedua, yaitu pembahasan Apa itu? Nah, di sini sudah ada penjelasannya ya. Saya bacakan. 장서 명사 뒤에 붙어서 조가 있거나 사는 장소로 나타낸다. Nah, ini arti yang pertama. Kita artikan per kosakata terlebih dahulu, di mana jangso artinya tempat, 명사 kata benda, 뒤에 di belakang, 붙어서 menempel, 주어가 subjek, it ada, gona atau sanen yang ditinggali, jangsorel tempat, natanenda menunjukkan. Jadi dapat disimpulkan ini apa sih? Menempel di belakang kata benda tempat, menunjukkan tempat yang ditinggali atau adanya sebuah subjek. Itu pengertian yang pertama. Nah, arti yang kedua, 주어가 이동하는 목적지를 나타내기도 한다. 주어가 subjek, 이동하는 perpindahan, 목적지를 tujuan, 나타내기도 한다 juga menunjukkan. Dan kemudian juga menunjukkan tujuan perpindahan sebuah subjek. Nah, itu arti yang kedua ya. Juga menunjukkan tujuan berpindahnya sebuah subjek. Nah, itu Mari langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Jadi itu bisa diartikan di, juga bisa diartikan ke. Keterangannya menunjukkan titik keberadaan. Nah, ini yang akan diartikan di. Dan untuk menunjukkan titik tujuan ini bisa diartikan ke. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwa kalau ada itu diartikan di atau ke? Jadi itu sangat mudah ya guys. Saya akan jelaskan dulu untuk yang artinya ke ya. Diartikan ke apabila diikuti dengan kata kerja perpindahan. Jadi di sini langkah yang pertama Anda harus tahu dulu kata kerja perpindahan itu apa saja. Contohnya kan ada ya, ada gada pergi, oda datang, terus gada masuk, nah gada keluar dan lain-lain. Nah, jika ada kata kerja perpindahan kemudian ada partikel ini, maka tersebut diartikan ke. Saya bikin contoh. Contohnya sudah saya tulis di sini. 집 안에 들어가세요. Nah, mungkin ada yang bertanya, nah di sini artinya apa ya? Ke atau di? Kita lihat dulu. Yang pertama adalah kata kerjanya dulu ya, atau predikatnya. Predikat di sini
들어가세요. Di mana 들어가세요 artinya masuk. Kalau masuk itu termasuknya adalah kata kerja perpindahan. Maka di sini diartikan ke. Jadi kalau diartikan 집 안에 들어가세요. Jadi 집 안에 들어가세요 dapat diartikan masuklah ke dalam rumah. Nah, ini ya artinya ke. Baiklah, itu adalah pembahasan partikel yang artinya ke. Nah, tadi kita sudah membahas partikel yang artinya ke. Sekarang partikel yang artinya di. Keterangannya ialah diartikan di, keterangannya menunjukkan titik keberadaan. Nah, di sini predikatnya harus menunjukkan titik keberadaan ya. Sebagian besar predikat yang menunjukkan titik keberadaan adalah kata sifat ya. Kemudian ada juga kata kerja yang menunjukkan titik keberadaan. Antara lain apa saja Pak itu? Kata-kata kerjanya ialah yang pertama ada anta duduk, soda berdiri, dan soda tinggal. Maka ketika ada partikel di sini bisa diartikan di. Mari langsung saja ke contohnya. Contohnya ialah 제기 여기에 있어요. Nah, di sini ada partikel di sini artinya apa? Kita lihat predikatnya ya. Predikat itu yang letaknya di belakang ternyata isoyo atau kata sifat ya. Ini juga menunjukkan keberadaan. Maka di sini dapat diartikan di. 제기 여기에 있어요 ya. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah bukunya ada di sini. Jadi di sini artinya di, karena menunjukkan titik keberadaan buku ya, yang ditunjukkan keberadaannya. Oke guys, mungkin itu untuk penjelasan tata bahasa di bab 9. Mari lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Kita lanjutkan ke Munwa budaya, di mana budaya di sini judulnya ialah Nopimal Gua Banmal, di mana Nopimal bahasa halus, Gua dan Banmal bahasa sehari-hari. Nah, di bawahnya pun kita diperlihatkan gambar di mana samping kiri ada Nopimal bahasa halus dan Banmal bahasa sehari-hari untuk samping kanannya. Kita bacakan contohnya untuk Nopimal bahasa halus. 어디 가세요? Ini halus kenapa? Karena kita menggunakannya kepada orang yang lebih tua. Jadi kita harus menggunakan bahasa halus. Untuk Banmalnya bahasa sehari-hari 어디가. Tapi di sini kita lihat kepada siapa kita menggunakan. Salah satunya kita boleh menggunakan untuk seseorang yang umurnya sama dengan kita atau lebih akrab ya. Nopimal contoh yang kedua 고마워요, terima kasih. Ini halus. Dan untuk Banmalnya bahasa sehari-hari 고마워. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini udah ada keterangannya panjang sekali ya. Tapi untuk lebih mudahnya kita warnai dulu sebagai penanda bahwa kalimat tersebut akan kita pecahkan sampai selesai. Sudah saya warnai. Nah, untuk kalimat yang pertama sudah saya warnai dan kita pisahkan dulu. Nah, kita sudah pisahkan, saya bacakan. 한국어에는 높임말과 반말이 있습니다. Nah, itu kalimat yang pertama. Kita artikan per kata dulu. Kebetulan saya sudah menyiapkannya. 한국어에는 di dalam bahasa Korea, Nopimal bahasa halus, gua dan banmari bahasa sehari-hari 있습니다 ada. Jadi artinya apa? Di dalam bahasa Korea ada bahasa halus dan ada bahasa sehari-hari. Itu kalimat yang pertama. Kembali lagi ke kalimat yang sempurnanya. Kalimat pertama sudah, kalimat yang kedua kita pisahkan lagi. Kemudian saya bacakan dulu. 보통 자신보다 나이가 많은 사람에게는 높임말을 사용합니다. Ini kalimatnya.
Kemudian kita artikan per kata dulu. Nah, di sini sudah ada artinya, di mana potong artinya biasanya, jasin diri sendiri, boda daripada. Naika umur, man banyak, an di sini artinya yang. Saramekenen kepada orang, nopi maral bahasa halus sayang hamida menggunakan. Jadi artinya apa? Biasanya kepada orang yang umurnya lebih tua daripada diri sendiri atau daripada kita, gunakanlah bahasa halus. Jadi di sini kebiasaan orang Korea kepada orang yang umurnya lebih tua daripada kita menggunakan bahasa halus. Kita kembali lagi ke kalimat yang sempurna. Oke, dua kalimat sudah terpecahkan. Kemudian kalimat ketiga di sini kita pisahkan lagi. Saya bacakan. 그리고 자신보다 나이가 어린 사람에게는 반말을 사용합니다. Nah, kita artikan lagi per kata. Di mana kerigo artinya kemudian, jasin diri sendiri, boda daripada, naika umur, orin yang muda. Saramekenen kepada orang, ban marel bahasa sehari-hari sayang hamida menggunakan. Jadi artinya bagaimana? Kemudian kepada orang yang umurnya lebih muda daripada kita boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Itu kalimatnya. Kita kembali lagi ke kalimat yang sempurna. Oke, 3 kalimat sudah kita pecahkan. Selanjutnya, nah di sini kita pisahkan lagi. Nah, saya bacakan dulu. 하지만 자신보다 나이가 어려도 처음 만나는 사람이나 별로 가깝지 않은 사람에게는 말을 사용하는 것이 좋습니다. Kalimatnya mungkin agak panjang, tapi percayalah ini pun mudah. Kita artikan berkata dulu. Di mana hajiman artinya tetapi, jasin diri sendiri. Boda daripada, naiga umur, oryoto. Nah, di sini sama kayak ori ya, artinya muda, namun ada kata do di sini. Ini sebenarnya tanda bahasa, yaitu artinya walaupun. Jadi walaupun muda. Com pertama kali, manan yang bertemu ya, ada nian di sini. Mana bertemu, nian yang. Saram orang, ina atau. Kemudian ada satu kata di sini, biolog kakap sianen. Artinya tidak terlalu dekat. Nah, sebenarnya ini tanda bahasa ya, artinya biolog. Kemudian di belakangnya penanda negatif. Kita belum mempelajarinya, nggak apa-apa. Lain waktu kita akan pelajari ini ya. Jadi satu kata saja, biolog kakap sian, tidak terlalu dekat. An di sini artinya yang. Saramekenen kepada orang. Nopi maral bahasa halus. Sayong menggunakan dan gosijo senida sebaiknya. Jadi kalimatnya bagaimana? Saya artikan. Tetapi kepada orang yang tidak terlalu dekat atau orang yang pertama kali ditemui, walaupun umurnya lebih muda daripada kita, sebaiknya kita menggunakan bahasa halus. Nah, ini tata krama yang perlu kita contohkan ya. Jadi kepada orang yang tidak terlalu dekat ya, dengan Anda atau orang yang baru kita temui untuk pertama kalinya, walaupun orang tersebut umurnya lebih muda daripada kita, sebaiknya gunakan bahasa halus. Nah, kalimatnya sudah ya. Kemudian kita kembali lagi ke kalimat yang sempurna. Oke, kalimat yang terakhir. Kita pisahkan lagi. Saya bacakan. 한편 자신보다 나이가 많아도 아주 가까운 사람에게는 반말을 사용하기도 합니다. Nah, itu kalimatnya kita artikan berkata dulu. Di mana hanpion artinya sebaliknya, jasin diri sendiri, boda daripada, naika umur, manato asal artinya manta banyak, ado di sini artinya walaupun. Kemudian aju sangat, kakaun, ada kakap asal katanya dekat, nian di sini yang. Saramekenen kepada orang. Panmarel bahasa sehari-hari. Sayang hagido hamnida juga menggunakan. Jadi artinya bagaimana? Sebaliknya kepada orang yang sangat dekat, walaupun umurnya lebih tua daripada kita,
Anda boleh tuh menggunakan bahasa sehari-hari. Jadi di Korea Anda boleh menggunakan bahasa sehari-hari ya. Contohnya tadi yang di atas, kepada orang yang lebih tua daripada Anda. Tapi di sini harus digarisbawahi. Orang itu lebih tua daripada Anda, tapi orang itu statusnya sama dengan Anda. Karyawan misalkan. Dan kemudian orang tersebut itu sangat dekat dengan Anda. Jadi Anda boleh menggunakan bahasa sehari-hari. Nah, seperti itu ya. Nah, itu pembahasan kalimat yang panjang begini. Cukup mudah bukan kalau kita menerjemahkan dengan cara memisah-misahkan bagian yang terpenting dulu atau per kalimat terlebih dahulu. Nah, contoh-contoh di bawahnya di sini ada nopimal dengan banmal ya. Di mana nopimal bahasa halus dan banmalnya bahasa sehari-hari. Nah, di sini ada ne atau ye artinya iya. Kemudian bahasa banmalnya dilanjutkan dari mana yo menjadi mana. Kumawa yo, kumawa. Miane yo, miane. Iso yo, iso. Mogo yo, mogo. Jayo, ja. Nah, itu pembahasan munwa di bab 9. Semoga setelah melihat video ini kemampuan Anda semakin meningkat. Oke guys, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau penjelasan, tolong kasih kritikannya atau tulis komentar ya di bawah. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghi, geseo.